Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati qudumi syahri Ramadan wa anzala fiha al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah Masjid Darussalam yang Allah hormati, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mubarakah ini masih diberikan mudahnya nikmat yang tak terhingga, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat dimudahkannya untuk beramal saleh, nikmat sehat, dan sampai saat ini kita masih diperintahkan untuk hadir di masjid ini menunaikan sholat berjamaah, kemudian diiringi belajar bersama thalabul ilmi terkait dengan persiapan bulan Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini tanggal berapa kabarnya? Tanggal 20 itu dari Jumat 1, 2, 3, 24 ya, malam 24 bulan Sya'ban. Jadi kurang berapa lagi Pak? Berapa lama lagi bulan Ramadan? Satu pekan. Satu pekan, insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan yang kita rindu-rindukan, bulan yang kita harapkan kedatangannya. Bahkan para ulama dahulu saking rindunya bertemu dengan bulan Ramadan, jauh-jauh hari sudah meminta kepada Allah, sudah berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Al-Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, kanu yad'una qala ba'du salafi kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighum shahra Ramadan. Sebagian para ulama mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sittata ashhur, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, ayyuballighum syahrul Ramadan, agar Allah mempertemukan mereka, menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Ini bentuk kerinduan mereka, di mana mereka itu para ulama kita sangat saking rindunya kepada bulan Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan pun sudah berdoa. Mengapa mereka rindu, Pak? Mengapa kita rindu dengan bulan Ramadan? Karena keutamaannya. Bukan namanya Ramadan, bukan hari-hari Ramadannya saja, tapi karena keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Di antara keutamaan tersebut, di antara keutamaan bulan Ramadan, apa Pak? Yang pertama, ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga, dibelenggunya setan-setan sehingga kita mudah untuk beribadah. Adanya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik 1000 dari 1000 bulan, yang mana ketika kita beribadah di malam tersebut maka nilainya lebih baik daripada ibadah yang dikerjakan 83 tahun. Kemudian pahala yang sangat berlimpah yang Allah lipat gandakan, ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, asyamu li wa ana ajzibi,
puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya balasannya itu pahalanya tiada batas. Belum dari maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, ampunannya yang turun setiap malam dan lain sebagainya. Itu menunjukkan keutamaan yang besar yang tidak ada di dalam bulan-bulan lainnya. Bulan-bulan yang lainnya. Bahkan tatkala seseorang memaksimalkan bulan Ramadan, mengisi dengan ibadah-ibadah sebaik-baiknya, maka pahalanya, keutamaannya mengalahkan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah taruhannya nyawa. Ketika kita memaksimalkan bulan Ramadan, keutamaannya Masya Allah, Subhanallah, mengalahkan jihad fisabilillah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, bahwasanya dahulu ada 2 orang dari suku Bani menghadap Rasulullah, kemudian mereka menyatakan keislaman. Salah satu dari 2 orang tersebut sangat ingin berjihad, kemudian akhirnya diberikan kesempatan berjihad oleh Rasulullah, meninggal dunia syahid di jalan Allah. Orang yang kedua tidak ikut jihad fisabilillah dan diberikan umur 1 tahun setelahnya, kemudian dia meninggal bukan karena jihad fisabilillah. Maka Talha bin Ubaidillah berkata, "Para itu fil manam, aku melihat di dalam mimpi, aku bersama 2 orang tadi di pintu surga. Kemudian keluarlah penjaga pintu surga, kemudian meminta orang yang meninggal bukan jihad fisabilillah masuk duluan ke dalam surga. Kemudian baru meminta orang yang mati jihad fisabilillah masuk setelahnya. Kemudian keluar lagi mengatakan kepada Talha bin Ubaidillah, aku belum saatnya." Terbangun dia di dalam tidurnya. Disampaikan kepada para sahabat yang lain, sampailah berita ini kepada Rasulullah karena kehadiran mereka. Kok bisa orang yang tidak meninggal di jalan Allah, jihad fisabilillah, mati syahid, justru masuk surga duluan daripada orang yang mati syahid jihad fisabilillah? Maka Rasulullah mengatakan, "Min aina ta'jabun?" Apa yang kalian herankan? Bukankah orang yang kedua hidup 1 tahun kemudian dia mendapati bulan Ramadan, dia sholat dengan sebaik-baiknya, dia sujud dengan sebaik-baiknya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fama bainahuma a'adu mimma bainas sama'i wal ardh." Bahkan keutamaan orang yang kedua yang dia mendapati bulan Ramadan jauh mengungguli orang yang mati syahid, bahkan jaraknya tidak tanggung-tanggung, lebih jauh daripada jaraknya langit dan bumi. Jadi Masya Allah, betapa besar ketika seseorang itu mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, keutamaannya Masya Allah tidak terhingga. Maka inilah yang menjadi sebab para ulama sangat ingin bertemu dengan bulan Ramadan jauh-jauh dari sebelumnya, 6 bulan sebelumnya sudah berdoa. Karena namanya orang tidak tahu. Orang yang bulan Ramadan tahun kemarin kita masih bersamanya, sekarang mau bertemu dengan bulan Ramadan sudah tidak bersama kita, ada tidak? Ada. Bulan orang yang mendapati bulan Ramadan tahun ini kemudian tidak mendapati bulan Ramadan tahun depan, ada tidak? Ada. Itulah namanya kematian yang tidak tahu kapan terjadinya. Maka jamaah rahimani wa rahmatullah, di saat kita menyadari bahwasanya bulan Ramadan belum tentu kita dapatkan di tahun yang berikutnya,
maka jadikanlah bulan Ramadan ini bulan Ramadan yang terbaik bagi kita. Harapannya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa keutamaan bulan Ramadan sebagaimana tadi kisah dua orang dari suku Bani. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan menggapai bulan Ramadan yang sebaik-baiknya dengan ibadah yang sebaik-baiknya tidak akan tercapai kecuali dengan adanya istiqdah, persiapan. Seorang mau berlomba, mau ikut perlombaan, dia ingin juara satu. Kira-kira butuh persiapan tidak? Butuh. Kalau nggak persiapan dia kalah. Dia jauh-jauh hari sudah persiapan. Ini nanti kalau saya perlombaan harus seperti ini, sehingga dia mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu juga bulan Ramadan. Jika kita ingin meraih hasil yang maksimal, ya butuh dengan persiapan. Di antara persiapan yang kita butuhkan adalah persiapan ilmu. Persiapan apa? Ilmu. Karena beramal itu harus dilandasi dengan ilmu. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya amalan itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa syaratnya, Pak? 2. Yang pertama, ikhlas. Amalan itu harus kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu. Yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan mutaba'ah ini tidak akan bisa kita lakukan kecuali berilmu, menuntut ilmu. Bagaimana toh puasanya Rasulullah, bagaimana toh salatnya Rasulullah, dan lain sebagainya dari amalan-amalan di bulan Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka benarlah perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, al-amalu bila ilmin kasair bila dalil. Orang yang beramal tanpa ilmu itu seperti orang yang berjalan tanpa petunjuk, maka dia akan tersesat. Mau ke Jakarta nih Pak, nggak tahu arah Jakarta, nggak tanya, nggak ada panduan Google Maps kalau sekarang, kira-kira sampai nggak Pak? Ya nggak akan sampai, tapi dia akan tersesat. Maka berilmu dengan ilmu Ramadan yang sebentar lagi kita akan berjumpa itu sangat penting. Contohnya puasa, bagaimana rukunnya, bagaimana syaratnya, apa saja pembatalnya. Mungkin kita butuh untuk merefresh kembali, menyegarkan kembali yang mungkin sudah mengetahui, dan kita mengulang kembali yang belum tahu. Sebagai ilmu, semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik, insya Allah. Di hadapan saya ada kitab Al-Muyassar fi Ahkami Shaumi wa Adabi. Kitab ini saya ambil, saya pakai karena ringkas, karena waktu kita hanya 5 hari insya Allah. Maka cukup kitab-kitab yang ringkas yang bisa menjadi bekal kita di bulan Ramadan ini. Dan mengapa, di antara alasan mengapa saya pilih kitab ini, karena kitab ini to the point, langsung disebutkan materinya tanpa berpanjang lebar, langsung disebutkan poin dan dalilnya dari kitab dan sunnah, dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kitab ini ditulis oleh Dr. Abdul Syakur Mu'alim Al-Fahari. Beliau itu orang Somalia di Afrika. Kita masuk di pendahuluan. Di layar sudah tampilkan. Al-Muqaddimatu, pendahuluan. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi syahri ta'at. Segala puji hak bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita dengan bulan
ketaatannya di bulan Ramadan. Wa faddala awqatihi 'ala sa'iril awqat, dan menganugerahkan waktu-waktu di bulan Ramadan yang tidak ada di waktu-waktu selainnya. Wa wa'ada man shamahu bi taghfiris sayyi'at wa raf'id darajat. Dan Allah menjanjikan barang siapa yang berpuasa, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dan akan Allah angkat derajatnya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil bariyat. Salawat dan salam semoga atas Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad, sebaik-baik manusia sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal mukaramat wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Dan semoga salawat dan keselamatan tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat yang mereka memiliki keutamaan dan kemuliaan, dan juga kepada para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Amma ba'du, fa hadhihi risalatun latifah mustamilatun ala jumlatin min al-ahkam wa adabil muta'alliqati bi syahr Ramadan. Risalah ini, kitab ini, kitab ringkas ini kalau dalam bahasa Arab, kalau kitab kecil itu namanya Kutayb. Maka risalah ini adalah risalah yang ringkas yang mengumpulkan atas beberapa dari hukum-hukum dan adab-adab yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Litakuna 'aunan 'ala ta'atillah fi hadhihi syahril 'azim. Agar risalah yang kecil ini itu menjadi penolong, bisa membantu kaum muslimin untuk mentaati Allah di bulan yang agung ini. Wa taysiran lil ilmi 'ala amatin nas, dan memudahkan keumuman manusia, kaum muslimin, untuk meraih ilmu di bulan Ramadan. Wallahu as'alu an yanfa'ana biha, dan hanya kepada Allah saya memohon agar Allah memberikan manfaat dengan kitab ini, dengan risalah yang ringkas ini. Kullaman qara'aha wa nasyaraha, setiap orang yang membacanya dan menyebarkannya, wa yaj'ala khalisatan liwajhil karim, dan semoga Allah menjadikan kitab ini ikhlas bagi meraih wajahnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya sebelumnya. Jadi beliau di dalam kitab ini, di dalam daftar isi halaman yang terakhir itu ada 17 bab. Ada 17 bab yang berkaitan dengan puasa dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Sekarang kita akan masuk di bab yang pertama, al-bisyaratu bi huduri syahr Ramadan. Kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Yang bagi al muslim, seharusnya bagi seorang muslim, ayastaqbila syahr Ramadan bi faqi wasfururi wal fitnati wal qubur. Untuk mereka itu menyongsong bulan Ramadan dengan gembira, dengan kebahagiaan, dengan kesenangan dan dengan sukacita. Wa yahmadallaha ayat balaghahu hadha syahr, dan dia memuji Allah karena Allah sudah menyampaikan dia di bulan ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri keimanan seseorang adalah dia senang dengan apa yang Allah sudah berikan dari keutamaan dari sesuatu. Dia akan senang. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu hasanatuhu wa sa'ahu sayyi'atuhu fadzalikum mu'min." Barang siapa yang kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan dia gembira, dan keburukan-keburukan yang menjadikan dia sedih, maka itu ciri orang yang beriman. Maka kalau Ramadan tiba, yang datang kebaikan atau keburukan, Pak? Kebaikan. Kalau Allah sudah menghadapkan kita dengan kebaikan, dan kebaikan itu kebaikan yang sangat besar, kira-kira hati ini gimana, Pak? Senang, biasa, atau sedih? Jadi ada tingkatan orang yang senang, ya Pak. Senang itu, Masya Allah, ini bulan Ramadan, bulannya untuk meraih panen pahala. Ada orang yang sedang-sedang saja, biasa.
Tidak ada Ramadan seperti tidak ada Ramadan. Ada orang yang sedih ketika Ramadan itu menjadi beban dia. Yang tadinya boleh makan semau dia, sekarang dibatasi, harus menahan lapar, harus menahan dahaga. Ada orang yang seperti ini, Pak? Ada. Jadi dia menjadikan bulan Ramadan, ya puasanya dan ibadah-ibadah di dalamnya menjadi beban sehingga dia sedih. Nah, semoga kita termasuk orang yang senang, ya, gembira. Kalau anak kecil tuh, Pak, sudah mau diajak wisata, senangnya minta ampun tuh, Pak. Besok nanti ayah sama ibu mau mengajak kamu ke tempat wisata. Wah, itu malamnya nggak bisa tidur, Pak. Ya, mikir itu terus gimana caranya biar cepat sampai di waktu subuh dan waktu pagi, biar cepat sampai gitu. Karena senangnya dia, kegembiraannya dia. Begitu juga tatkala mau datangnya bulan Ramadan, harusnya karena di depan mata itu kebaikan yang sangat besar, panen pahala, harusnya seorang itu dia gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kalau orang itu ada pengumuman di swalayan A diskon besar-besaran, kira-kira gimana Pak? Antrinya Masya Allah, dari pagi sudah antri, belum dibuka saja tokonya sudah antri ya, di depan. Itu diskon di swalayan. Nah, ini diskon di akhirat, Pak. Pahalanya itu benar-benar melimpah ruah. Maka seyogianya seorang muslim itu gembira, senang. Kurang seminggu lagi, kurang 3 hari lagi. Jadi senang di dalam hatinya karena ingin segera berjumpa dengan bulan Ramadan, ingin menggapai pahala-pahalanya. Begitu ya Pak, insya Allah ya. Senang semua ya Pak ya. Jamaah Baitul Salam senang semua ya. Insya Allah. Senang, gembira. Itu ciri keimanan. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis yang ada dalam Sahih Targhib wa Tarhib dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yubashiru ashabahu bi qudumi Ramadan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dulu Rasulullah itu mengabarkan dengan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu senang dengan datangnya bulan Ramadan, kemudian mengabarkan kepada para sahabatnya. Ya orang kalau senang besok mau mendapatkan sesuatu kan mengabarkan kepada orang lain. Oh, aku besok untuk mobil loh, kemudian ini misalnya. Ini ngomong-ngomong gitu sama orang. Begitu juga Rasulullah SAW saking gembiranya dengan datangnya bulan Ramadan, menyampaikan kepada para sahabat, ini Ramadan mau datang. Kenapa? Baca aku syahrul Ramadan. Nabi SAW bersabda, bulan Ramadan itu telah datang kepada kalian, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan kalian berpuasa. Fihi tuftahu abwaabul jannah, di dalamnya pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwaabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup seluruhnya. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan itu dibelenggu. Fihi lailatul khair min alfi syahr, di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dihalangi mendapatkan kebaikan bulan Ramadan, maka dia menjadi orang yang terhalang. Ini sebab mengapa Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya sebagai kabar gembira, karena keutamaan yang ada di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 58, "Qul," katakanlah Muhammad, "Bifadlillahi wa birahmatihi," dengan sebab karunia Allah dan rahmatnya Allah, "Fabidzalika falyafrahu," maka hendaklah kalian itu bersenang,
berbahagia dengan karunia Allah, adanya rahmatnya Allah yang nanti kita akan dapatkan di bulan Ramadan. Falyafrahu, hendaklah kalian itu bergembira, kata Allah. Huwa khairun mimma yajma'un. Karunia Allah, rahmatnya Allah yang diberikan kepada kita itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari dunianya. Jadi akhirat itu lebih baik daripada dunia yang kita kumpulkan. Ya mas sekalian, kita nanti suatu saat akan mengetahui betapa mahalnya betapa mahalnya akhirat. Ya, maka saat ini kita dihadapkan dengan bulan Ramadan, bagaimana kita menjadi orang yang bersegera untuk mendapatkan karunia Allah. Kemudian beliau mengatakan, qala al-Habib Ibnu Rajab rahimahullah, Imam al-Habib Ibnu Rajab al-Hambali berkata, qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, hadal hadis ini, hadis yang barusan saya bacakan, aslun fi tahni'atin nasi ba'duhum ba'dhan bi syahri Ramadan, adalah dalil usul di dalam memberikan ucapan selamat kepada manusia. Sebagian mereka bisa memberikan ucapan selamat kepada sebagian mereka dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi boleh seseorang itu saling memberikan ucapan selamat. Selamat ya, kita mau ketemu bulan Ramadan. Kira-kira pernah nggak gitu? Jarang ya Pak ya. Malu apa? Selamat ya, kita mau datang bulan Ramadan ya. Jadi jarang ya kita memberikan ucapan selamat, saling mendoakan. Semoga nanti bulan Ramadan kita menjadi itu ya, orang-orang yang bertakwa yang bisa beribadah kepada sejarah ya Pak. Jadi kalau di Arab Saudi ya sudah biasa ya, saling mendoakan satu sama lain. Sebagaimana kalau kita hari raya, kita memberikan ucapan selamat hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum, gitu Pak. Begitu juga dengan datangnya bulan Ramadan pun kita dibolehkan untuk memberikan ucapan selamat. Kata beliau, kaifa la yubasyirul mu'min, kaifa la yubasyirul mu'min bi fathi abwabil jannah. Bagaimana tidak orang itu gembira dengan datangnya bulan Ramadan yang pintu-pintu surga itu dibuka. Kata beliau, kaifa la yubasyirul mu'min bi fathi abwabil nar. Bagaimana seseorang tidak gembira dengan ditutupnya pintu-pintu neraka. Kaifa la yubasyirul aqilu bi waqtin yubalu fi syayatin. Bagaimana seseorang tidak gembira dengan bulan yang setan-setan itu dibelenggu dalamnya. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan sufiya bisayatin wa maradatul jin." Apabila awal Ramadan tiba, maka setan-setan dibelenggu dan bedangkornya jin itu juga dibelenggu. Wa quliqat abwaabun nar falam yuftah minha babun. Seluruh pintu neraka itu ditutup, tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Wa futihatil abwaabul jannah, seluruh pintu surga itu dibuka. Falam yuftah minha babun, tidak ada satupun pintu surga yang tertutup. Wa yunadi munadin ya baghil khair aqbil, maka ada seorang penyeru yang menyeru, ya baghil khair, wahai orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah bulan Ramadan. Aqbil, sambutlah, song-songlah. Wa ya baghil syarr aqsil, wahai orang yang menginginkan keburukan, selalu berbuat maksiat dan dosa, aqsil, tahanlah, berhentilah. Walillahi uqaqa'u minan nari wa dzalika dan Allah itu setiap malam membebaskan orang-orang dari api neraka, dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Sudah waktu azan ya Pak? Sudah jam 7 ini Pak ya? Kalau di sini jam berapa? Sudah berapa? 19.02. Kurang berapa menit? 2 menit. Ya, kita selesaikan di bab yang pertama ini. Ma'alal abdil muslim, maka seharusnya bagi seorang hamba yang muslim, anjuk bila ala kulli khairin fi hadha syahr,
untuk dia menjemput, menyongsong atas kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Bad'an min awwali lailatin, mulai dari awal malam dia menjemput, menyongsong, bersemangat, wa anjalilah, dia bersungguh-sungguh, wa yusamiqu ila fil hasanah, dan berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan, roja'a ma'indallahi minas sawabil 'azim, dalam rangka mengharapkan pahala Allah yang besar di bulan Ramadan. Jemaah yang rahimahullah, maka seorang itu kalau sudah persiapan dari awal jauh-jauh hari, maka dia akan bisa start Ramadan dengan gaspol, dengan cepat. Ada persiapan Pak. Kalau seorang persiapan, misal dia mau mempersiapkan diri, misal bagaimana nih puasa saya nanti di bulan Ramadan bisa maksimal, mungkin dia mencontoh Rasulullah puasa di bulan Sya'ban. Begitu masuk awal Ramadan, maka puasanya menjadi sudah biasa. Beda dengan orang yang nggak persiapan di jauh hari belum puasa. Puasa di hari pertama Ramadan, siangnya sudah lemas karena nggak biasa. Karena nggak biasa, hari pertama yang biasanya lemas, jadi kurang semangat ya, karena tidak biasa, tubuhnya kaget ya. Jadi biasanya makan 3 kali sehari, ini harus makan 2 kali sehari misalnya ya, jadi tubuhnya kaget. Tapi kalau orang sudah ada pendahuluannya, persiapannya dari awal, dia akan bisa maksimal di bulan Ramadan. Orang yang nggak persiapan membaca Al-Quran, di malam yang pertama boleh yang Quran dulu. Al-Quranku yang dia dari jangan gitu. Dan belum persiapan. Nah, kecuali kalau dia persiapan, ini mau masuk Ramadan, tak persiapkan Al-Quran dulu. Berarti saya harus baca 1 khatam ya dalam bulan Ramadan. Berarti 1 hari nanti misalnya 1 juz saya bagi pada subuh 2 lembar, pada zuhur 2 lembar, sampai nanti pada isya juga 2 lembar atau pada tarawih, sehingga tercapai targetnya. Tapi kalau orang yang nggak persiapan ya tadi malam pertama masih dari Al-Qurannya di mana ya, seperti itu Pak. Butuhnya kita untuk persiapan untuk menyongsong bulan Ramadan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga kita bisa melanjutkan kajian istiadat persiapan bulan Ramadan di hari berikutnya insyaallah taala. Sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.